Yang Mulia menganugerahkan 10 piring akik, 10 piring perak bunga besar emas, 2 ikat pinggang giok, dan 10 kotak mutiara emas dan perak. Untuk merayakan ulang tahun putra mahkota. Terima kasih ayah atas kebaikanmu. Ibu Suri, meskipun hari ini bukan tanggal sebenarnya ulang tahun saya, Anda dan ayah masih berusaha keras mengirimkan hadiah untuk saya. Saya merasa sangat bersalah. Saya mengambil kesempatan untuk datang ke sini karena ulang tahunmu hampir tiba. Saya tidak lelah. Di mana orang-orang yang juga datang untuk merayakan? Ada orang yang menyambut mereka di sana, saya akan datang nanti. Saya ingin tahu apa yang disiapkan oleh Putri Mahkota dan Zhao Liangdi untuk diberikan kepadamu. Saya sendiri menyulam pemandangan 100 bunga. Semoga Anda memiliki hari yang bahagia dan kemuliaan hari ini selamanya. Anda sangat perhatian, saya sangat menyukai gambar ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putra Mahkota. Anda memberikan ini kepada saya untuk ulang tahun saya. Bukankah ini hadiah yang bagus? Jika saya memberi Anda botol emas atau labu, maka Anda harus melelehkannya sebelum menukarnya dengan uang. Ini sangat nyaman. Saya pikir hadiah dari Putri Mahkota sangat unik. Pergi. Apa yang akan Anda hadiahkan tahun ini? Ibu, saya benar-benar tidak tahu. Hadiah seperti apa yang harus saya berikan sebagai balasan atas 100 keping emas? Haruskah saya pergi ke gudang dan mengambil 100 koin tembaga untuknya? Bawa ke sini. Itu untuk Putri Mahkota. Terima kasih Yang Mulia Pavilion Weipin. Yang mulia ini dibuat khusus di Pavilion Weipin. Pakaian berkuda. Apa yang kamu lakukan? Ukuranmu hampir sama dengan CC, saya menggunakan ukuranmu untuk membuat pakaian untuknya. Apakah dia secara khusus membeli ini untuk saya? CC. Semua ini untukmu. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya juga menyiapkan hadiah khusus untukmu. Masuk. Saya benar-benar tidak menyangka cucu kerajaan pertama saya akan lahir dari rahim seorang dayang bernama Sun Yang. Apa? Putra Mahkota, apakah Anda tidak memberitahu Putri Mahkota? Saya membawa Sun Yang ke sini hari ini agar kita bisa berdiskusi tentang kapan Anda akan membiarkan Sun Yang masuk ke Istana Timur. Ibu Suri. Aku masih harus membahas masalah ini dengan Permaisuri Mahkota. Lalu kamu harus segera memilih hari yang baik. Meskipun Sun Yang berstatus rendah, dia tetap harus dipromosikan. Seorang selir pangkat 4 Lian Yuan mungkin terlalu tinggi untuknya. Liang Di Zhao CC adalah selir pangkat 3. Dia bisa dipromosikan menjadi Baolin itu sesuai dengan statusnya. Baolin adalah selir pangkat 6. Permaisuri Mahkota, bagaimana menurutmu?
Apa? Ibu Suri mengapa begitu terburu-buru? Kita bisa menunggu sampai anak itu lahir, jika itu seorang pangeran barulah kita bisa membahas peringkatnya. Apa maksudmu? Ibu Suri Permaisuri Mahkota dan Selir Zhao tidak diberitahu tentang masalah ini. Bahkan jika Sun Yang masuk ke Istana Timur, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa memberitahu mereka. Apa kamu menyalahkanku karena bertindak atas keputusanku sendiri? Tidak, aku tidak berani, namun hari ini adalah ulang tahunku dan aku tidak menyangka mendapatkan hadiah seperti itu, jadi aku tidak berniat menerimanya. Mengapa kamu menangis? Ini adalah acara bahagia, mengapa kamu menangis? Selir Zhao dan aku tidak. Bukan berarti kami tidak senang untuk Yang Mulia, hanya saja kami tidak siap secara mental. Permaisuri Mahkota sungguh pantas, dengan namanya kamu sangat murah hati. Tapi di sisi lain Selir Zhao perlu diajari sopan santun. Pangeran Mahkota adalah keturunan tahta. Dia harus bisa memiliki keturunan untuk garis darah kerajaan. Di masa depan setelah dia naik tahta akan ada ribuan wanita di istana. Sebagai wanita istana kamu harus tahu apa itu kemurahan hati dan kebajikan. Inilah cara untuk menciptakan hubungan harmonis antara suami dan istri. Selir, hentikan tangismu. Ibu Suri, kita seharusnya mengizinkan Selir Zhao kembali dan beristirahat. Kamu boleh pergi. Yang Mulia, mohon maafkan aku karena meninggalkan lebih awal. Yang Mulia, aku juga akan pergi lebih awal. Tetaplah di sini. Sulit bagi Ibu Suri untuk datang ke sini setiap saat, tidak seharusnya semua orang pergi. Ibu Suri, kehamilan Sun Yang adalah hal yang baik. Namun langsung mempromosikan dia dan anak itu akan menyebabkan kegemparan di Istana Timur. Aku tidak akan bisa menangani urusan resmi apapun. Yang Mulia akan merasa tidak senang tentang itu. Lupakan saja, masa kehamilan Sun Yang baru saja dimulai. Jika dia tinggal di Istana Timur, aku khawatir Selir Zhao Mu tidak akan membiarkan dia hidup dengan damai. Dia bisa tinggal di Istana King Ningku. Aku akan menjaga dia untukmu. Terima kasih telah memahami, Ibu Suri. Terima kasih telah memahami, Yang Mulia. Selir, jangan marah, hati-hati, jangan menyakiti dirimu sendiri. Selir, Selir. Tunggu Yang Mulia datang dan tanyakan padanya. Dia bilang dia hanya akan mencintaiku, tapi sekarang dia punya wanita lain di belakangku. Mereka bahkan punya anak. Bagaimana ini membuatku terlihat? Apa yang terjadi? Putra Mahkota sudah datang. Salam hormat kepada Yang Mulia. Di mana Permaisuri Zhao? Dia mengunci diri di dalam istana. Dia tidak mengizinkan siapapun selain Jin Er masuk. Kalau Yang Mulia melihatmu dalam keadaan seperti ini, maka CCCC, Yang Mulia. Yang Mulia. Siapa yang menyebarkan omong kosong bahwa Permaisuri Zhao tidak waras dan berencana bunuh diri? Yang Mulia, Permaisuri Zhao patah hati dan menangis. Mungkin para pelayan mulai menyebarkan rumor. Pergi, ya Yang Mulia.
Sese. Sese. Karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari itu aku mabuk di istana Ibunda Kaisar. Sese. Sese, jangan menangis. Ini direncanakan oleh Ibunda Kaisar, apalagi yang bisa kulakukan? Apakah kamu benar-benar marah padaku karena ini? Aku tidak berani marah padamu yang mulia. Aku hanya sedih dengan hidupku yang pahit. Aku tidak bisa membuat permaisuri menyukaiku. Statusku tidak sebanding dengan putri mahkota. Bahkan sekarang, seorang pelayan seperti Sun yang hamil dan akan melampauku. Aku bahkan tidak lebih baik dari seorang pelayan. Status dan peringkat seperti apa mereka, bahkan aku sebagai putra mahkota tidak bisa mengatur, kamu sudah tahu. Sese, apa gunanya kamu marah-marah sekarang? Aku tidak pernah menyangka kamu sudah melupakan janji yang kamu buat. Hatiku hanya ada kamu yang mulia. Tapi bagaimana denganmu? Meskipun statusku lebih rendah, tapi cintaku padamu tidak pantas diinjak-injak seperti itu. Karena kamu tidak bisa menemukan alasan dalam apa yang kukatakan. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut, aku akan mengunjungimu lain kali. Liang Di, apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu melempar barang, seharusnya kamu tidak melempar liontin giok itu. Itu adalah tanda dan janji cinta dari putra mahkota. Brengsek, dia sangat brengsek. Bagaimana bisa dia seperti ini? Aku sedang membicarakan Li Chengyin. Aku hanya tahu bahwa cintanya pada Liang Di sedalam lautan. Tapi siapa yang menyangka dia akan berbalik dan punya anak dengan wanita lain? Apa dia brengsek atau bukan? Dia benar-benar membuatku marah. Permaisuri mahkota, permaisuri mahkota. Permaisuri telah memerintahkanmu untuk pergi ke istana bersih dan damai. Permaisuri? Mengapa dia mencariku? Permaisuri mahkota adalah pemimpin semua selir di istana. Kau harus mengawasi mereka untuk putra mahkota. Bagaimana bisa kau biarkan seorang selir tingkat 3 cemburu, ngambek, dan bertindak di luar batas? Mengapa kau tidak memperhatikan urusan di Istana Timur? Meskipun Sun Yang memiliki anak dari putra mahkota, dia masih berstatus rendah. Saat anak itu dilahirkan, kau akan menjadi ibunya. Apa? Kau ingin memberikan anak Sun Yang padaku? Itu berarti dia harus meninggalkan ibunya saat lahir. Itu sangat kejam. Permaisuri mahkota, cara bicaramu harus sesuai dengan statusmu. Ini adalah aturan di istana, tidak ada kejam atau tidak terlibat. Tapi. Yongniang, kau dikirim ke tempat Permaisuri Agung. Karena Permaisuri Agung telah mengirimmu untuk merawat Permaisuri mahkota. Aku yakin kau cerdas dan pintar. Siapa sangka setelah bersama Permaisuri mahkota selama setahun, dia masih tidak tahu aturan dan tradisi istana. Yang mulia, benar, aku salah. Kau harus membantu Permaisuri mahkota. Jika ada masalah lain, aku akan menghukummu nanti. Sun Yang bisa tinggal di tempatku untuk sementara. Adapun selir Zhao, kau harus lebih sering berbicara dengannya agar dia berhenti membuat masalah untuk putra mahkota. Aku mengerti, Ibu Suri. Siapa itu Sun Yang? Dia pelayan dari Istana Permaisuri.
Aku mendengar dia berasal dari keluarga kota kecil, tidak ada orang berstatus tinggi di belakangnya. Mengapa permaisuri memilihnya untuk diberikan kepada putra mahkota? Putra mahkota bahkan tidak melirik permaisuri mahkota. Mengapa dia akan melihat pelayan biasa? Ini sangat mencurigakan. Jika ini yang diinginkan permaisuri, maka kita harus menyelidiki lebih lanjut. Apa yang sedang terjadi? Cepat beritahu kami. Mereka sudah saling kenal. Mereka sudah saling kenal? Kau tidak tahu? Aku tidak tahu. Lagi pula dia mengiriminya barang. Memberi apa? Dia mengiriminya barang? Barang apa? Sekarang aku tidak bisa mengatakannya. Ayo beritahu kami, ayo beritahu kami. Ayo katakan. Aku tidak bisa. Ayo beritahu kami. Benar, satu kata saja. Cepat-cepat, saya tidak bisa memberitahu kalian semua. Cerita klimaks apa yang kamu jual, cepat ceritakan pada kami. Cepat-cepat ceritakan pada kami. Saya hanya tidak bisa memberitahu kalian semua. Unuch Sien. Apa yang kalian bicarakan Unuch Sien? Kami dengar bahwa Putri Mahkota. Putri Mahkota. Apa yang terjadi dengan Putri Mahkota? Kami memberitahu ini karena kami menganggapmu sebagai bagian dari kami. Tapi kami punya pertanyaan, kamu tidak boleh melaporkan kami untuk ini. Apa yang ingin kalian tanyakan? Apakah Putri Mahkota dan Jenderal Pei sudah saling kenal di negara 11? Ya Eunuch, apakah mereka sudah saling kenal saat itu? Ya, mereka kenal Jenderal Pei sendiri, yang mengantar Putri Mahkota ke sini, untuk pernikahan aliansi. Tidak heran. Tidak heran apa tidak heran hubungan mereka begitu baik. Semua orang membicarakan bagaimana Putri Mahkota sendiri yang membuat gelang untuk Jenderal Pei. Juga mereka sering berbicara satu sama lain di malam hari. Omong kosong. Apa yang kalian bicarakan dengan omong kosong? Jika kalian berani mengulangi kata-kata itu, hati-hati, kepala kalian akan dipenggal. Yang Mulia. Saya harus mati. Sien, mengapa kamu begitu tidak fokus hari ini? Yang Mulia, orang-orang di istana baru-baru ini bergosip. Mengapa kamu khawatir tentang orang lain yang bergosip? Yang Mulia, apakah kamu tidak tahu apa yang mereka katakan? Apa hubungannya kata-kata mereka dengan saya? Mengapa saya harus tahu? Karena itu memang ada hubungannya denganmu. Mereka mengatakan bahwa Putri Mahkota tidak baik. Dalam hal apa mereka mengatakan Putri Mahkota buruk? Mereka mengatakan bahwa Putri Mahkota dan Jenderal Pei sangat dekat. Yang Mulia, tenanglah. Kamu mendengar ini dari siapa? Tidak ada orang itu, saya yang sembarangan bergosip, saya sedang berbicara omong kosong. Saya tahu kamu boleh pergi. Ya. Yang Mulia, kamu tidak akan bertengkar dengan Putri Mahkota, bukan? Sien akan pergi. Li Chengyin. Apa yang kamu lakukan di sini sampai larut malam? Kamu tidak ke sini untuk bertengkar dengan saya lagi, bukan? Saya tidak ke sini untuk bertengkar denganmu. Saya ke sini untuk tidur denganmu. Ini bukan urusanmu, keluarlah. Apa yang tidak pantas tentang Pangeran Mahkota yang ingin tidur di aula Putri Mahkota? Kalian semua cepatlah, ini pertama kalinya Pangeran Mahkota menginap di aula Bearing Graces kami, kalian semua harus melayaninya dengan baik. Ya? Salam kepada sang Pangeran Mahkota.
Salam kepada sang pangeran mahkota. Saya tidak tahu bahwa sang pangeran mahkota akan datang ke sini malam ini. Kami belum sepenuhnya mempersiapkan untuk Anda, mohon maafkan kesalahan kami. Maka cepatlah persiapkan. Ya? Kamu seduh tehnya, airnya harus hangat dan tehnya jangan terlalu pekat. Dan kamu siapkan pakaian tidur, oke? Dan kalian semua layani sang permaisuri mahkota dan bantu dia mandi, berpakaian dan berganti baju. Pergi. Pergi. Permaisuri mahkota ke sini. Permaisuri mahkota ke sini. Pangeran mahkota ke sini. Permaisuri mahkota ke sini. Permaisuri mahkota ke sini. Apa pendapatmu tentang anak Sunyang? Sang permaisuri sudah memberitahu saya Memberitahu apa? bahwa di masa depan saya akan membesarkan anak itu, bahwa saya akan menjadi ibunya. Dan kamu setuju untuk melakukannya? Bagaimana kamu bisa egois seperti ini? Kamu mencuri anak orang lain untuk membesarkannya. Dan ingin mereka memanggilmu ibu untuk melindungi posisimu di masa depan? Apakah ini yang kamu inginkan? Saya tahu mengapa kamu sangat marah. Saya mendengar dari orang lain bahwa kamu bukan anak kandung sang permaisuri. Ibu kandungmu berpisah denganmu saat kamu masih sangat kecil. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan anak Sunyang berpisah dengannya. Tapi kamu yang bertindak bingung di bawah pengaruh alkohol menyebabkan Sunyang hamil. Dan kemudian kamu merasa bahwa statusnya terlalu rendah dan tidak akan menerimanya ke Istana Timur. Kamu melakukan kesalahan pertama dalam situasi ini. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Maka biarkan saya bertanya kepadamu. Apakah kamu memiliki anak dengan Sunyang karena kamu benar-benar menyukainya? Selain ini, apakah kamu tidak punya kata-kata lain untuk saya? Kata-kata apa? Saya adalah suamimu. Apakah kamu tidak marah bahwa saya sekarang memiliki anak dengan wanita lain? Bukankah kamu mengatakan bahwa pria dari dataran tengah memiliki 3 atau 4 selir adalah hal yang normal? Selain itu saya sudah mendengar semua tentang istana dan harem memiliki 3.000 kecantikan. Dan di negara 11 ayah saya juga memiliki banyak istri, saya punya banyak saudara juga. Siapa yang ingin kamu nikahi, siapa yang ingin kamu punya anak bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Saya tidak suka Sunyang. Aku tahu yang kau suka adalah Zhao Cece. Jadi malam ini seharusnya kau tidak datang ke sini. Kau seharusnya pergi ke dia, tinggal bersamanya dan menghiburnya. Ini adalah Istana Timur, aku adalah putra mahkota. Aku akan tidur dimanapun aku ingin tidur malam ini, aku akan tidur di sini. Kalau begitu kau tidur, aku akan tidur dengan Ahdu. Kau adalah permaisuri putra mahkota malam ini, kau akan tidur di sini. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Jika Ahdu masuk sekarang, dan Ibu Suri menghukumnya, atau Kaisar atau Janda Permaisuri menghukumnya, maka aku benar-benar tidak akan bisa melindunginya. Li Chengin, kau keji, tidak tahu malu dan tidak sopan. Dan jika kau benar-benar tidak tidur, maka aku benar-benar akan menjadi keji. Kau berani?
Geser sedikit. Sikapmu sangat baik saat tidur. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau sendiri harus menggunakan 2 selimut? Kau seharusnya bersyukur aku datang ke sini. Kau masih ingin memperebutkan selimut? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Ini tempat tidurku, selimutku. Jika Sese tidak membujukku untuk datang, aku tidak akan datang sama sekali. Hao Sese menyuruhmu datang ke sini? Jika bukan karena reputasi Sese, apakah aku akan datang ke sini untuk menerima kemarahanmu? Kau pergi. Jangan khawatir, aku akan pergi di pagi hari. Mengapa kau masih belum tidur? Apa yang kau lihat? Tidak ada. Tidak ada selimut untukku di tempat tidur. Aku keluar untuk mencari udara. Aku akan mengembalikan selimut itu padamu. Cepat kembali tidur. Jangan khawatir. Aku telah mengirim mereka ke tempat lain untuk berpatroli. Malam ini hanya ada aku dan kau. Mari kita minum sepuas hati. Terima kasih atas perawatan harianmu. Bagaimana aku telah merawatmu? Jika bukan karena kau komandan besar pasukan Yulin yang selalu memberikan bantuan yang tepat. Aku khawatir aku harus berpura-pura setiap hari bermain kejar-kejaran dengan pasukan pemerintah. Asalkan kau tahu.
Jika aku adalah kau, aku akan melepaskan peristiwa masa lalu. Mengapa kau harus merasa sedih sendiri? Jika kau bisa melepaskannya, apakah kau tidak akan merasa bersalah karena tidak merawatnya? Untuk aku dan kamu, Xiao Feng bukan hanya permaisuri pangeran mahkota. Selama dia selamat dan sehat, yang lainnya tidak penting. Kamu benar. Yang mulia, yang mulia. Ah Zhao, yang mulia. Apa kamu berjaga tadi malam? Tidak, tadi malam aku tidak berjaga. Tadi malam seseorang terlihat mengendap-endap di luar Jin Hall. Dari suara langkah kakinya mereka tidak mahir dalam seni bela diri, kemungkinan besar seorang pelayan istana. Pastikan untuk menyelidiki dengan baik para pelayan di Bearing Graces Hall. Baik. Wajahmu tampak pucat, apakah kamu tidak tidur dengan nyenyak tadi malam? Tidak mungkin karena anginnya kencang tadi malam. Benarkah? Kenapa aku tidak mendengarnya? Malam tadi adalah tidur terbaik yang pernah kualami sejak setahun aku kembali ke Shangjing. Permaisuri, tadi malam terjadi sesuatu yang aneh lagi di Istana Timur. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja, jangan berlagak. Pangeran mahkota tinggal di Assuming the Rites Hall untuk pertama kalinya. Apakah dia benar-benar tinggal di sana sepanjang malam? Meskipun pangeran mahkota dan permaisuri pangeran mahkota bertengkar, pangeran mahkota meninggalkan Assuming the Rites Hall saat matahari terbit hari ini. Mengapa pangeran mahkota mengubah sikapnya? Lehek kamu. Sementara kamu terus bicara, aku sudah membuat langkah cerdas tanpa kamu sadari. Permaisuri, kamu curang. Suruh Ying Er untuk mengawasi Assuming the Rites Hall. Jika ada situasi apapun dia harus melaporkannya. Apapun bidatnya dalam permainan catur ini, yang penting adalah tangan yang menggulung dadu. Bukan bidak itu sendiri. Wanita terkait keunggulan, wanita terkait keunggulan. Wanita terkait keunggulan, ada apa? Mengapa begitu berani? Wanita terkait keunggulan. Tadi malam pangeran mahkota tinggal di Bearing Graces Hall milik permaisuri pangeran mahkota. Wanita terkait keunggulan. Mungkin pangeran mahkota hanya bertindak gegabah karena merasa dizalimi. Sengaja bersikap seperti ini agar kamu melihat. Bukan. Dia benar-benar marah. Aku mematahkan liontin giok yang dia kirimkan padaku. Dia benar-benar marah padaku dan tidak mau mengunjungiku. Wanita terkait keunggulan karena pangeran mahkota tidak mau datang ke sini. Bagaimana kalau kita mengunjungi permaisuri pangeran mahkota? Dan dengan cara ini kita bisa membuat pangeran mahkota tahu bahwa kamu wanita terkait keunggulan adalah orang yang pemaaf. Permaisuri pangeran mahkota bersikaplah anggun, tetap tenang. Kakak! Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan.
Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Masuk dan duduklah, baiklah. Aku selalu ingin datang menemuimu. Tapi aku takut mengganggu ketenanganmu jadi aku tidak pernah sempat. Hari ini cuacanya bagus dan aku dengar kamu tidak ada tugas jadi aku memutuskan untuk datang hari ini. Aku memilih hadiah-hadiah ini dengan hati-hati. Meskipun kecil-kecil. Itu mencerminkan hatiku. Kamu setahun lebih tua dariku, kenapa kamu memanggilku kakak? Meskipun kamu lebih muda, statusmu lebih tinggi. Adik kecil ini menggunakan panggilan hormat itu pantas. Tidak perlu. Aku merasa canggung mendengarnya, kamu bisa memanggilku Xiao Feng saja. Ini. Permaisuri Putra Mahkota. Selir keunggulan memanggilmu kakak terasa lebih dekat dan harmonis. Sudah lama aku dengar ada pelayan yang cakap di sisimu. Sekarang kita bertemu, dia memang layak disebut sebagai dukunganmu yang kuat. Di Istana Timur, selir keunggulan adalah dukungan kuat Permaisuri Putra Mahkota. Selir keunggulan, jangan merasa terasing. Adik kecil ini sudah memahami hati yang murah hati kakak besar. Permaisuri Putra Mahkota tidak kenal banyak orang di Shangjing. Di Istana Timur dia hanya kenal selir keunggulan karena kalian masuk bersama, tidak seperti yang lain. Kuharap selir keunggulan akan mengunjungi Balai Pembawa Rahmat. Sore ini membosankan, kenapa kita tidak main sesuatu untuk bersenang-senang? Bagus. Ayo main kartu daun. Lewat. Hebat sekali selir keunggulan. Kakak sedang mempermudahku. Aku tidak tahu kenapa hari ini kartuku tidak cocok-cocok. Aneh sekali. Lewat. Sepatu kakak sangat cantik. Daerah tengah kita tidak punya barang secanggih itu. Kamu benar, sepatu jenis ini hanya ada di negara barat. Kamu suka? Kalau kamu suka, aku akan minta ayahku mengirimkan sepatu bagus lain kali orangnya datang. Bagus sekali kalau begitu, terima kasih lagi. Sepatu ini hangat, kakak bisa kasih satu pasang ke Putra Mahkota. Li Chengin? Aku tidak akan pernah melakukannya. Bukankah Putra Mahkota menginap di Balai Pembawa Rahmat tadi malam? Jadi kamu datang hari ini karena tadi malam Li Chengin menginap di sini. Bukan itu maksudku. Kakak dan Putra Mahkota tinggal bersama adalah peristiwa baik di Istana Timur. Aku tidak punya pikiran lain. Aku juga tidak. Istana Timur adalah miliknya. Semua orang di Istana Timur juga miliknya. Tidak mudah bagi kita berdua, mari kita rukun di masa depan. Lanjutkan bermain. Lalu kapan kakak akan menjemput Sun Yang? Sun Yang. Kenapa aku harus menjemputnya? Kakak adalah putri mahkota. Sun Yang baru saja hamil. Sebetulnya dia seharusnya tinggal di sini untuk perawatan yang lebih baik. Kamu harus tanya Li Chengin, aku mana tahu. Permaisuri keunggulan, saat ini Sun Yang tinggal di Istana Bersih dan Damai Permaisuri. Tanpa surat panggilan dari Permaisuri, Putri Mahkota tidak bisa memanggilnya ke istana. Benarkah? Yongniang, bagaimana kabarmu? Aku menang banyak biji labu emas hari ini, kenapa kamu tidak senang? Putri Mahkota, aku khawatir Permaisuri Zhao tidak sependapat denganmu. Putri Mahkota sebaiknya lebih waspada. Kamu juga merasa aneh? Aku tadi merasa sangat aneh. Sun Yang baik-baik saja di istana. Dan Permaisuri merawatnya. Kenapa aku harus menjemputnya ke sini? Lagi pula, bukankah Permaisuri Zhao membenci Sun Yang? Putri Mahkota benar. Karena Sun Yang, Permaisuri Zhao pernah bertengkar dengan Putra Mahkota dan menangis berhari-hari. Dia pasti tidak menyukai Sun Yang. Lalu kenapa dia menyebutkannya padaku dan berpura-pura dermawan? Hamba tidak tahu.
Itu sebabnya Li Chengin bilang permainan Istana Timur ini terlihat mudah tapi sangat rumit. Di mana-mana penuh dengan senjata yang terlihat tapi panah tersembunyi. Sese pergi ke Putri Mahkota. Aku sengaja bertanya pada Yongniang. Permaisuri Zhao memang pergi ke Balai Biaring Graces dan tinggal setengah hari. Dia bermain kartu daun dengan Putri Mahkota. Lalu apalagi yang dikatakan Yongniang? Yongniang juga bilang, ketika Putri Mahkota mengizinkan Sunyang masuk ke Istana Timur. Jangan bilang Yongniang, apa yang aku tanyakan kamu boleh pergi. Ya. Halo kakak, Kamu datang main kartu lagi? cuaca hari ini bagus. Aku ingin datang ke sini untuk berkunjung. Kakak kamu akan meninggalkan istana? Tidak. Aku hanya ingin mencoba pakaian ini. Kakak kamu terlihat gagah berani dan tidak ada yang bisa menandingi pria manapun dengan pakaian itu. Aku iri padamu. Kamu juga suka kalau begitu biarkan Li Chengin memberimu satu juga. Yang mulia memberikannya padamu? Ini adalah kantong wangi yang aku jahit, sebagai tanda hormatku padamu. Pakaian baru selalu berbau seperti toko pembuatannya. Jika kamu mengambil sedikit wangian untuk mengharumkan pakaian itu akan lebih Baunya baik. harum. Apa ini? Saya sudah menggunakan aroma ini sejak muda. Pangeran Mahkota juga suka aroma ini. Aduh, tidak punya sopan santun, mohon maafkan dia, nyonya terhormat. Orang-orang di Aula Sumsiritus memang tidak punya sopan santun. Yang mulia, Sese, saya datang ke King Luan Hall untuk menemuimu. Pelayanmu bilang kamu kesini, kenapa kamu kesini? Apakah dia menyuruhmu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan? Tidak. Apa maksudmu? Mengapa saya harus menyulitkannya? yang mulia, kakak memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia tidak melakukan apa-apa pada saya. Karena tas ini memiliki aroma yang saya sukai. Seharusnya diberikan kepada saya, dia tidak tahu cara menghargai ini. Jangan memberikannya lagi padanya. Ayo Sese. Kakak jangan marah, saya akan datang lagi suatu hari nanti. Mengapa kamu kesini? Dia orang yang kasar. Jangan dibully, ayo pergi. Li Chengin. Kamu tidak boleh melangkahkan kaki ke aula asumsi ritu saya mulai sekarang. Permaisuri Mahkota, jangan terlalu marah. Saya tidak akan marah padanya. Jika dia ingin mengambil tas wangi tidak apa-apa. Saya juga tidak suka aroma itu. Seluruh tubuh Li Chengin dipenuhi aroma itu. Setelah semua ini dan pada akhirnya hanya nyonya terhormat Zhao. Saya pikir kita bisa menggunakan hubungan baikmu dengan Zhao Liangdi untuk memperbaiki hubunganmu dengan Pangeran Mahkota. Saya tidak berpikir bahwa Yang mulia. Yang mulia. Apakah Yang mulia tidak marah pada saya lagi? Tidak. Kalau begitu Yang mulia, bagaimana kalau mengantar saya kembali ke King Luan Hall? Malam ini saya ada urusan penting. Jangan khawatir, besok malam saya pasti akan ke aula Anda. Sese menunggu Yang mulia. Xian periksa apakah tas wangi ini ada masalah. Yang mulia, Anda terlalu tegang. Ini hanya tas wangi bunga biasa. Ya. Nyonya terhormat Zhao begitu hangat dan cantik. Dan Li Chengin benar-benar menyukainya. Betapa indahnya jika keduanya bersama. Tapi karena dia adalah pangeran mahkota, dia menikah dengan saya. Jadi saya menjadi orang yang berada di antara dia dan permaisuri Zhao. Orang yang paling dibenci. Tidak heran dia selalu takut saya akan menyakitinya. Aku sangat mengaguminya.
aku tidak iri. Aku hanya mengaguminya. Aku mengagumi fakta bahwa ada seseorang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Ahdu. Apakah kamu merindukan rumah kita? Aku sangat merindukan 11 state. Setiap malam ketika aku melihat pohon itu, aku akan memikirkan padang pasir dan padang rumput yang luas di 11 state. Aku akan memikirkan tentang berkuda di malam hari dengan saudara-saudaraku, melaju ke kedalaman padang pasir yang luas. Angin bertiup melintasi Acenat Herum yang indah menghasilkan suara berpasir. Langit berbintang begitu rendah, sangat jernih, sangat halus. Seperti anggur beku manis dan asam. Tapi semakin aku memikirkan 11 state, semakin aku membenci Istana Timur yang dingin dan sunyi. Saudara sepupu. Bagaimana? Aku sudah menyelesaikan penyelidikanku. Anak dalam kandungan Sunyang memang milik Zhang Ken. Zhang Ken ini adalah sepupu jauh sang permaisuri. Dia diatur untuk menjadi bagian dari pengawal istana Yuilin, tapi dia tidak mempublikasikan hubungannya dengan sang permaisuri. Dia menggunakan posisinya sebagai pengawal istana untuk melakukan kejahatan di luar istana dan sangat kecanduan judi. Dia juga terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Sunyang awalnya tidak menyukainya, dia memaksakan diri padanya, begitulah dia hamil. Sang permaisuri ini benar-benar tahu cara menggunakan orang untuk mendapatkan Aku apa yang dia bertemu inginkan. dengan semua utusan, naga tersembunyi, dan memikirkan rencana. Kenakan Zhang Ken untak menebar perpekahan, antara perdana menteri Gao dan sang permaisuri. Saudara sepupu tua, tolong jelaskan lebih lanjut. Kami telah menanam Tao Jian dekat Gao Zhen. Dia sudah mendapatkan kepercayaannya dan hampir setiap malam dan hari berada di sisinya. Dia tahu segalanya tentang rumah judi. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak membiarkan aku memenangkan kembali apa yang telah aku kalahkan? Jangan masuk ke dalam untuk berjudi jika kamu tidak punya uang. Hati-hati, aku bisa membuatmu cacat. Begitu Zhang Ken mendapat masalah dan tidak bisa keluar darinya, akan memikirkan cara untuk membantunya keluar dari masalah itu. Kak Xiao, ada apa? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Orang-orang dari rumah judi Gao Zhen mengejariku karena hutang judi yang aku miliki pada mereka. Apa yang harus aku lakukan? Rumah judi Gao Zhen sebenarnya tidak legal. Itu tersembunyi secara rahasia di dalam sebuah rumah teh. Mereka tidak membayar pajak dan tidak terdaftar di pemerintah. Jika kita mengadu-aduk ini, biarkan rumah judi itu diselidiki, maka semua uang yang kamu hilang di sana tidak akan berlaku lagi. Kak Xiao, maksudmu? Gao Zhen melihat rumah judi ini sebagai pohon uangnya. Dia tidak akan mengizinkan siapapun menyentuhnya. Jika Zhang Ken melaporkannya ke pihak berwenang setempat, Gao Zhen pasti akan marah dan mengejarnya. Tuan, itu hanya rumah teh biasa di dalam. Mundur ya. Bajingan apa yang berani menyentuh wilayahku? Kak tahu ada apa? Di antara mereka yang berani memasuki wilayahku, di seluruh ibu kota hanya kamu satu-satunya. Kamu berhutang padaku, dan bahkan ingin menghancurkan tempatku. Seharusnya kamu bertanya-tanya dulu. Siapa Gao Zhen itu? Ada bagian penting dalam rencana ini yang tidak boleh ada kesalahan. Jika permaisuri mengetahui bahwa Zhang Ken mendapat masalah di rumah judi Gao Zhen, dia akan segera memberitahu keluarga Gao. Kamu benar, jadi Gao Zhen tidak bisa menampakkan diri. Yang terbaik adalah dia segera meninggalkan ibu kota. Bahkan ayahnya Gao Yuming tidak boleh tahu tentang ini. Tuan muda, kamu sebaiknya tidak tinggal di sini, lebih baik tinggalkan kota sekarang. Bahkan jika pihak berwenang menyelidiki sampai ke rumah judi kita, mereka akan menganggap ini hanya masalah antar penjudi. Ini tidak akan terhubung denganmu. Tao Jian lakukan seperti itu. Akan ada hadiah besar untukmu. Dengan hormat menyambut Yang Mulia Kaisar.
Yang Mulia Kaisar, bangunlah. Putramu memberi salam kepada Ibu Suri. Mengapa Yang Mulia tiba-tiba datang hari ini? Saya pergi menemui Ibu Suri Agung dan bertemu dengan putra mahkota. Putra mahkota bilang tehmu yang paling harum. Jadi saya di sini untuk mencobanya. Kita juga sudah lama tidak bersama. Saya akan meminta pelayan untuk menyiapkan teh dan kudapan sekarang juga. Baiklah. Permaisuri. Salam Yang Mulia Kaisar. Apa yang begitu penting sehingga kamu tergesa-gesa masuk? Berani-beraninya kamu kehilangan sopan santun di depan Yang Mulia Kaisar? Jelaskan dirimu. Yang Mulia Kaisar ini, Nyonya Negara Pei meminta audiensi dengan permaisuri, beberapa wanita yang telah memberikan kontribusi besar kepada kekaisaran, atau jika suaminya adalah pahlawan besar Saya diberikan tidak gelar, tahu biasanya mengapa dinamai ibu berdasarkan juga tempat. ada di sini. Karena dia sudah di sini, biarkan dia masuk saja. Ya? Saya mohon Kaisar dan Permaisuri memberikan keadilan padaku. Nyonya Zhang, bagaimana bisa kamu kehilangan etiket di depan raja? Katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Nyonya Negara Pei, siapa dia? Menjawab Yang Mulia Kaisar. Nyonya Zhang adalah kerabat saya, putranya telah meninggal secara tiba-tiba. Ketika dia diangkat dari sungai, tubuhnya penuh luka. Jelas-jelas dia dipukuli sampai mati. Namun dia dianggap mabuk, jatuh ke air dan tenggelam. Nyonya Zhang tidak tahu harus kemana untuk mengadukan keluhan ini. Akhirnya dia memohon padaku untuk datang menemui Permaisuri. Permaisuri, anakku Zhang Ken bekerja untukmu, kau seharusnya tidak mengecewakannya. Au. Masalah ini seharusnya ditangani oleh pengadilan pemeriksaan yudisial. Yang Mulia Ayah, berdasarkan perkataan Nyonya Zhang, jika masalah ini terkait dengan orang-orang yang berkuasa bawahan, mereka pasti akan menutupinya. Bukankah lebih baik memilih kandidat yang lebih cocok? Menurutmu siapa yang seharusnya menanganinya? Ayahanda Kekaisaran, biarkan aku menangani kasus ini, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Kamu? Ya. Sebagai pejabat istana, aku seharusnya bekerja demi membantu kajian kita dan membantu meringankan beban Ayahanda. Sebagai seorang anak, aku juga harus membantu meredakan kekhawatiran Ibu Suri. Ayahanda Kekaisaran, izinkan aku menangani kasus ini, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Baiklah, akan kuserahkan padamu. Terima kasih Ayahanda Kekaisaran. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Terima kasih Permaisuri. Angkat kereta. Ibu, kenapa kau membawa orang itu ke istana atas kemauanmu sendiri? Bahkan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Kuingat kau pernah bilang padaku sebelumnya bahwa kau menempatkan Zhang Ken di penjaga istana Yulin untuk mengawasi putra mahkota. Bahkan pamanmu tidak tahu tentang ini, tapi siapa yang menyangka hal ini bisa terjadi pada Zhang Ken? Bibimu datang ke rumah kita dan menangis semalaman. Aku juga membawanya ke sini karena aku tak punya cara lain. Betapa kebetulan yang sial, sang kaisar muncul. Apa yang kamu khawatirkan? Bukankah kaisar sudah meminta putra mahkota untuk menyelidiki kasus ini? Aku merasa ada sesuatu yang tidak sesederhana itu dalam masalah ini. Ibu, awasi kasus ini di luar istana. Begitu ada kabar apapun, kau harus memberitahuku segera. Aku mengerti, kamu bisa tenang. Cao Jia. Apa pendapatmu tentang apa yang terjadi hari ini? Ini. Lanjutkan dan katakan. Aku hanya merasa hari ini terlalu kebetulan. Kalau saja kau tidak mendengarkan Permaisuri Agung dan memutuskan untuk mengunjungi Permaisuri di istananya, kamu tidak akan bertemu dengan insiden ini.
Maksudmu kebetulan hari ini bukanlah kebetulan biasa kan? Aku sangat ingin melihat. Siapa yang telah mengatur pertunjukan bagus untukku tonton? Yang Mulia sedang dalam suasana hati buruk hari ini. Itu karena kasus pembunuhan Zhang Ken. Yang Mulia bertugas menyelidiki kasus ini? Benar kasus ini melibatkan sepupu dari ibu imperiarku. Aku awalnya ingin memperjuangkan keadilan untuk Zhang Ken, untuk memperbaiki hubungan dengan ibuku. Tapi ini adalah kasus pertamaku jadi. Selain itu, para pejabat tinggi pengadilan takut mendapat masalah. Sampai sekarang aku belum bisa menemukan kandidat yang cocok. Yang Mulia, ada seseorang yang ingin kurekomendasikan pada Anda. Siapa? Kakak laki-lakiku. Zhao Xisuan? Memang benar Zhao Xisuan berasal dari keluargamu. Meminta bantuannya untuk membantuku akan masuk akal. Saudaraku pasti akan berusaha sepenuhnya untuk Yang Mulia. Bagus. Pergi selanjutnya. Pak, kami benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Pergi kau, gerak selanjutnya. Apakah itu benar? Menjawab tuannya, saya sudah memastikan hal ini. Gao Zhen diam-diam meninggalkan ibu kota pada malam setelah insiden itu terjadi. Tapi dia memberitahu semua orang bahwa dia tiba di Provinsi Ling sehari sebelumnya. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang tindakan Gao Zhen seperti ini. Mungkin saja dia terlibat dalam kematian Zhang Ken, organisasikan orang untuk mencari secara menyeluruh. Ya. Kembali lagi. Jika kalian menemukan saksi atau bukti apapun, kalian harus menyembunyikannya dan menjaganya dengan baik. Jangan biarkan keluarga Gao tahu, juga Pangeran Mahkota. Jangan biarkan Pangeran Mahkota tahu. Apa hubungan antara Perdana Menteri Gao dan Pangeran Mahkota? Jika Pangeran Mahkota mengetahui hal ini, maka bajingan itu, Gao Zhen, akan menggunakan kesempatan ini untuk meredam insiden ini dan mengubahnya menjadi tidak ada apa-apanya. Saya mengerti. Jika kau mendapatkan bukti sebelum pengadilan tinjauan yudisial mengetahuinya, maka kita bisa menyembunyikannya dari Pangeran Mahkota. Begitu kita memiliki semua bukti, kita akan langsung mempresentasikannya ke pengadilan tinjauan yudisial. Karena masalah ini sangat mendesak, kita tidak punya waktu untuk melaporkannya kepada Pangeran Mahkota. Tidak ada yang akan menyalahkan Pangeran Mahkota karena dia tidak tahu. Pada saat itu aku ingin melihat bagaimana keluarga Gao akan mencoba mempertahankan Gao Zhen dengan semua orang yang menonton. Nyonya, terkait keunggulan kau telah menyulam begitu rajin siang dan malam, apakah kau tidak takut merusak matamu? Sebentar lagi akan datang festival 7 gandum, aku ingin secara pribadi membuat kantong wewangian untuk Yang Mulia. Keterampilan sulamanmu bahkan mengalahkan penyulam teratas dari layanan Sulaman Sutra. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukai desain ini. Menurutku dia akan menyukai apapun yang kau sulam. Akhir-akhir ini Pangeran Mahkota menyukaimu dan sangat bergantung pada keluarga Zhao. Aku dengar dia mengunjungi kediaman Zhao setiap hari. Tidak bisa jauh dari Tuan Muda. Tentu saja kakakku akan membantuku. Asalkan Yang Mulia bisa memahami perasaan tulusku. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Hari ini adalah festival 7 gandum, sangat ramai di luar. Jadi aku tahu kamu tidak akan bisa diam dan akan pergi keluar. Jadi aku datang ke sini untuk menangkapmu. Menangkapku? Kamu tidak ingin melaporkanku kepada Kaisar dan Permaisuri, kan? Melaporkan atau tidak tergantung pada perilakumu.
Jika kamu pergi keluar dan bermain denganku, maka aku tidak akan melaporkanmu. Kenapa kamu melihatnya? Dia tidak boleh ikut dengan kita. Kenapa tidak? Pikirkan baik-baik jika kamu tidak mau. Maka aku akan memberitahu Ibu Suri pada saat itu kita berdua tidak akan bisa keluar. Siapa tahu kita bahkan mungkin dilarang keluar selama beberapa bulan. Tidak perlu, aku akan melindunginya. Duh. Masih bisakah kamu membawa kami dengan perahu tukang perahu? Pelanggan sudah sangat larut malam. Saya sudah berhenti bekerja hari ini, lebih baik kalian berdua datang besok. Tukang perahu sewakan perahu kepada kami akan mendayung sendiri. Kalau begitu kalian berdua harus berhati-hati. Terima kasih. Kenapa kita mendayung perahu di tengah malam? Lebih baik ke kota untuk minum anggur. Wanita yang kamu tahu hanya minum dan berkelahi setiap hari, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kamu bicara seolah aku punya perasaan padamu. Kalian berdua harus berhati-hati. Terima kasih. Sebelumnya ketika kamu menembak bebek kayu dan jatuh ke air, bukankah kamu bilang belum pernah melihat perahu sebelumnya? Hari ini adalah Festival Ganda 7, Hari Valentine Cina. Apa keinginan yang kamu minta kepada Dewi Penenun? Dewi Penenun, tolong jauhkan orang ini dariku. Jangan biarkan dia datang menggangguku, dia sangat menjengkelkan. Kamu pikir aku mau? Faktanya kamu keras kepala dan bodoh dan aku tidak tahan lagi. Kalau begitu kamu bisa pergi mencari Nyonya Zhao yang hangat, cantik, baik dan murah hati. Kenapa kamu datang ke sini untuk mendayung perahu denganku? Kamu adalah istri resmi dan sahku. Jika aku ingin melakukan sesuatu denganmu, maka aku akan melakukannya denganmu. Nyanyikan lagu untukku. Jika kamu ingin aku menyanyi, maka aku akan menyanyi. Aku mendayung perahu untukmu, apa masalahnya dengan menyanyikan lagu? Aku tidak akan menyanyi. Suaranya buruk sekali, ganti lagunya. Ganti lagunya. Aku hanya tahu menyanyikan satu lagu ini. Kamu kesini, aku akan mendayung perahu. Kamu? Hati-hati, ini. Dayungnya jatuh. Kamu sangat bodoh. Kenapa kamu pamer mencoba mendayung perahu? Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sudah sangat hati-hati. jauh. Oh tidak, kita sudah selesai sangat jauh. Kamu benar-benar bodoh, jika tidak ada dayung bagaimana kita bisa kembali? Siapa bilang mendayung perahu membutuhkan dayung? Lalu apa yang akan kita gunakan? Cepat gunakan semua kekuatanmu. Aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Berusaha lebih keras, kamu yang gunakan semua kekuatanmu.
Ini tidak akan berhasil, kita tidak bisa Cepat kembali dan seperti ini. gunakan kekuatanmu. Berusaha lebih keras. Kenapa aku selalu bernasib sial saat bersamamu? Jika kamu tidak ingin tetap di sungai ini semalaman bersamaku, maka cepatlah dayung perahunya. Cepat, lebih banyak kekuatan. Kamu pembawa sial wanita. Kamu yang pembawa sial. Putri Mahkota, kemana saja kamu? Jenderal Pei mencarimu semalaman. Terima kasih atas usahamu Yongyang Jenderal Pei. Asalkan Putri Mahkota kembali, semuanya baik-baik Putri saja. Mahkota, kamu baik-baik saja? Kemana saja kamu semalaman? Apa kamu terluka? Tidak ada yang salah denganku, aku tidak terluka. Putri Mahkota bersamaku tadi malam. Hormat Paduka. Paduka. Yongyang Putri Mahkota tidak istirahat dengan baik tadi malam. Jadi hari ini jaga dia dengan baik, dan biarkan dia istirahat dengan baik. Aku. Yongyang pertama-tama buatkan semangkuk teh jahe untuk Putri Mahkota, lalu cari tabib kerajaan untuk memeriksanya. Ya Paduka, ingat itu. Pei Zhao ke istana. Putri Mahkota, kamu baik-baik saja? Baik. Nanti suruh tabib kerajaan datang untuk memeriksa putra mahkota, ya. Tidak perlu. Paduka, kamu terkena angin dingin di wilayah barat, dan masih ada sisa di tubuhmu. Sekarang kambuh lagi bisa jadi sangat buruk. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Zhao, apa yang telah dilakukan Zhao Shisuan belakangan ini? Bagaimana kemajuannya dengan kasus itu? Zhao Shisuan telah mengumpulkan berbagai macam bukti. Dia bahkan bertemu dengan pejabat Wong dari Pengadilan Kehakiman dan Menteri Zong dari Kementerian Kehakiman. Segera mereka akan mengirim orang untuk menangkap Gao Zhen. Tapi aku khawatir tentang sesuatu. Apa itu? Zhao Shisuan telah menemukan banyak bukti dan akan segera melakukan penangkapan, tapi dia belum melaporkan kepadamu dia, bagaimanapun orangmu. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, itu bisa menyinggung Kaisar dan Perdana Menteri Gao. Zhao Shisuan mengira aku bersekutu dengan Perdana Menteri Gao. Dia takut aku akan melindungi Gao Zhen, itulah mengapa dia menghindari melaporkan kepadaku. Bagaimana dengan Permaisuri dan Perdana Menteri Gao? Zhao Shisuan suka mengambil semua kredit, aku hanya berpura-pura tidak tahu banyak. Itu sebenarnya membantuku untuk menyangkal tanggung jawab. Paduka Nyonya terkait keunggulan Zhao sedang menunggu di luar untuk bertemu denganmu. Kenapa dia datang sekarang? Kamu bisa pergi. Sese, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu tidak makan banyak saat makan siang. Kebetulan aku memetik beberapa krisan perak pagi ini. Jadi saya membuat kue krisan perak madu, silakan mencoba. Tentu. Ada apa? Apakah kamu pergi ke suatu tempat tadi malam? Apakah kamu kedinginan? Tadi malam saya bersama kakakmu menyelidiki kasus di Pengadilan Kehakiman. Mungkin saya terkena angin dingin, tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Kakak? Ya? Sebenarnya itu semua adalah prestasi kakakmu. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pelaku yang membunuh Zhang Ken. Semua itu berkat doamu sehingga kakak bisa berhasil menyelesaikan misinya. Zhao Shisuan adalah kakakmu dan juga orang yang cakap. Tentu saja saya akan menggunakan bakat terbaik untuk pekerjaan terbaik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia atas nama kakak saya. Karena Anda sibuk sekarang, saya akan berhenti mengganggu Anda. Saya akan pergi. Nyonya, ada apa? Apakah Anda khawatir putra mahkota kedinginan? Bagaimana kalau ini? Mari kita pergi ke dapur dan membuatkan jahe untuknya.
Kamu tidak mengerti, dia berpura-pura kepadaku. Kemarin kakak mengirim pesan kepadaku. Dia sibuk menyelidiki kasus dan tidak akan kembali ke ibu kota sampai besok. Putra mahkota mengatakan dia pergi ke pengadilan kehakiman tadi malam. Bagaimana dia bisa bertemu kakak saya? Nyonya putra mahkota adalah pewaris tahta jika dia memiliki sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Mungkin Anda sebaiknya tidak terus mengejarnya. Lupakan saja, pergi ke dapur dan buatkan semangkuk sup jahe untuknya. Kakak Ahci, saya ingin. Kak, apakah kamu memiliki sup jahe di panci ini? Ya, putra mahkota memerintahkan kami untuk membuatnya untuk putri mahkota. Nyonya terhormat. Nyonya. Tuan Gao. Pengadilan kehakiman menemukan bahwa Anda terlibat dalam kasus Sangken. Kami menangkap Anda untuk diadili di ibu kota. Bawa dia, ya. Hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Maafkan saya, karena terlambat. Maafkan ketidaksopanan saya. Saya tidak mengerti sesuatu. Bisakah Yang Mulia membantu saya? Apa itu? Saya baru tahu pagi ini bahwa saudara ketiga saya di Provinsi Ling telah ditangkap oleh pengadilan kehakiman untuk dibawa ke ibu kota. Di hadapan Anda saya ingin bertanya kepada Menteri Yang, bertanggung jawab atas pengadilan kehakiman dan kementerian kehakiman. Kejahatan apa yang dilakukan saudara ketiga saya? Mengapa dia dipenjara tanpa tuduhan? Yang Mulia, saya baru saja siap melaporkan masalah ini. Yang Mulia, ketika kami menyelidiki kasus pembunuhan Sangken, kami menemukan beberapa bukti baru. Kejahatan Gao Zheng tidak dapat disangkal, semua bukti mengarah kepadanya. Yang Mulia, Gao Zheng mendirikan tempat judi ilegal dan mengumpulkan sejumlah besar uang. Sangken melaporkannya kepada pihak berwenang sebelumnya. Tetapi Gao Zheng mengetahuinya dan memutuskan untuk membalas dendam. Setelah dia membunuh Sangken di halaman belakang rumah judi, dia menyamarkan tempat kejadian dan membuang mayatnya ke sungai, lalu dia melarikan diri ke Provinsi Ling. Itu mustahil, saudara ketiga saya bahkan tidak berada di rumah judi. Saudaraku tidak ada hubungannya dengan rumah judi, dia difitnah. Yang Mulia, mohon selidiki dengan bijaksana, pejabat Gao. Apakah Anda secara pribadi melihat bahwa Gao Zheng tidak berada di rumah judi? Yang Mulia, ada saksi di rumah judi. Dia melihat Gao Zheng memukul Sangken. Saya juga menginterogasi petugas keamanan di rumah judi. Pada hari itu Gao Zheng memerintahkan mereka untuk membawa Sangken ke rumah judi. Saya memverifikasi kesaksian mereka, secara terpisah mereka bisa bersaksi di persidangan. Pada hari kejadian Gao Zheng pergi ke Provinsi Ling, bukankah dia sedang bersembunyi dari sesuatu? Yang Mulia, berdasarkan semua bukti, Gao Zheng meskipun seorang pejabat pemerintah, secara ilegal mendirikan rumah judi dan kemudian dengan sengaja membunuh seseorang. Pengadilan peninjauan yudisial dan Kementerian Kehakiman untuk mencegah tersangka melarikan diri lagi, menangkapnya terlebih dahulu untuk dibawa ke pengadilan. Pejabat Xiao. Saya yang bertanggung jawab atas kasus ini, kenapa kamu tidak melapor padaku terlebih dahulu? Keadaan mendesak, mohon maafkan saya Yang Mulia.
Perdana Menteri Gao. Mengenai masalah ini apa pendapatmu? Laporan untuk Yang Mulia. Dari upaya gabungan pengadilan peninjauan yudisial dan kementerian, jika Gao Zhen melakukan pelanggaran terhadap hukum kita, dia harus dihukum. Saya tidak akan membantahnya. Namun semua orang di keluarga Gao telah setia kepada kaisar dan mungkin telah menyinggung beberapa orang di istana. Jika ada yang memiliki motif tersembunyi dan merencanakan sesuatu di balik layar, sangat mungkin ini adalah jebakan atau balas dendam. Mohon selidiki secara menyeluruh Yang Mulia. Jika tidak, saya tidak akan bisa tenang. Jangan khawatir, saya akan memutuskan dengan adil mengenai Gao Zhen. Saya punya permohonan dan berharap Yang Mulia dapat menyetujuinya. Apa itu? Tolong keluarkan dekret untuk memeriksa semua aset keluarga Gao. Kenapa? Anak saya membuat kesalahan, artinya saya gagal mendidiknya dengan baik. Semua anggota keluarga Gao juga salah. Mohon setujui pemeriksaan semua aset keluarga Gao. Gao Zhen melakukan kejahatan sendiri dan dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Perdana Menteri Gao, Anda adalah tiang negara ini seperti lengan kiri atau kanan saya sendiri. Jika masalah ini merugikan seluruh keluarga Gao, bukankah itu akan mengecewakan semua orang yang setia kepada saya? Saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Yang Mulia. Balairung keunggulan tertinggi. Paman besar, tolong tunggu. Paman besar. Mengenai kejadian hari ini saya benar-benar tidak tahu sebelumnya. Zhao Xishuan mendapatkan bukti tetapi tidak melaporkannya kepada saya. Dia langsung melaporkannya ke pengadilan peninjauan yudisial dan Kementerian Kehakiman. Jika saya tahu tentang masalah ini, saya tidak akan membiarkannya berkembang menjadi situasi saat ini. Ini salah saya terhadap sepupu Gao Zhen. Putra mahkota memiliki kemampuan yang tinggi dalam menangani masalah ini adalah keberuntunganmu. Mengenai berbuat salah pada Zhen Er, itu tidak penting.